Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu An Fikriyati MPD selaku dosen mata kuliah Seminar Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Siddiqi akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul peningkatan kedisiplinan siswa pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan terhadap hasil belajar siswa kelas 4 Minowedoro. Langsung saja yang pertama yaitu latar belakang. Pada hakikatnya pembelajaran bukan sekedar merupakan penyampaian materi pelajaran, tetapi juga proses mengatur lingkungan supaya siswa belajar dengan nyaman. Pembelajaran efektif belum tentu efisien karena pembelajaran efisien tak cukup diindikasikan dengan tambahnya informasi bagi siswa, tapi lebih kepada terwujudnya suasana yang nyaman, menyenangkan, menggerakkan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Seorang guru yang mengharapkan proses pembelajaran dan hasil instruksi supaya efektif, efisien, dan berkualitas seharusnya memiliki kemampuan dalam melaksanakan pembelajaran. Salah satu bentuk upaya yang harus dilakukan guru dalam melakukan pembelajaran adalah membimbing siswa untuk disiplin dalam belajar. Menurut Busito, disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dalam bentuk dan terbentuk melalui proses dan serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan atau ketertiban. Menegakkan disiplin tidak bertujuan untuk mengurangi kebebasan dan kemerdekaan peserta didik, akan tetapi sebaliknya ingin memberikan kemerdekaan dicetak yang lebih besar kepada peserta didik dalam batas-batas kemampuannya. Dari pengertian di atas, maka yang dimaksud disiplin siswa dalam penelitian ini adalah sikap atau tingkah laku siswa yang taat dan patuh untuk dapat menjalankan kewajibannya untuk belajar, baik belajar di sekolah maupun belajar di rumah, serta bertingkah laku sesuai dengan norma dan tata tertib yang berlaku. Berdasarkan hasil observasi, maka grantor penulis terhadap kedisiplinan siswa di kelas 4 Minowedoro terlihat bahwa kedisiplinan belum sesuai dengan yang diharapkan karena banyak siswa yang kurang disiplin dalam mengikuti pembelajaran. Siswa kurang disiplin ketika pembelajaran terlihat dari masih banyak siswa yang suka mencontek ketika guru mengasih tugas, sikap tidak memperhatikan dan tidak memperdulikan himbauan guru juga masih sering terlihat dalam proses pembelajaran. Keadaan atau suasana kelas yang kurang kondusif biasanya terlihat dari siswa yang suka izin keluar masuk kelas, membuat gaduhan, asik bercerita, kurang aktif mengerjakan latihan atau PR, dan kurang terlibat dalam pembelajaran. Permasalahan-permasalahan ini jika dibiarkan akan mempengaruhi kualitas belajar siswa. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dengan judul peningkatan kedisiplinan siswa pada pelajaran pendidikan kewarganegaraan terhadap hasil belajar siswa kelas 4 Minowedoro menggunakan metode reward dan punishment. Rumusan masalah: bagaimana peningkatan kedisiplinan siswa kelas 4 Minowedoro setelah mendapatkan reward dan punishment. Kedua, bagaimana penerapan reward dan punishment yang dapat meningkatkan kedisiplinan siswa kelas 4 Minowedoro. Bab kedua yaitu peningkatan pengertian model pembelajaran reward dan punishment. Penghargaan atau reward adalah suatu penghargaan yang diberikan atas dasar hasil baik beberapa orang tua atau orang lain merasa bahwa penghargaan tersebut melemahkan motivasi anak untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, sehingga banyak orang tua atau orang lain jarang menggunakan penghargaan dibandingkan hukuman. Hukuman dalam bahasa Inggris disebut punishment, yang berarti menjatuhkan hukuman pada individu karena suatu kesalahan, pelanggaran, atau perlawanan yang dijadikan sebagai balasan.
Dan penghargaan mempunyai 3 fungsi dalam mengajarkan dan mendidik siswa untuk berperilaku sesuai dengan cara yang disetujui masyarakat. Pertama, yaitu penghargaan itu mempunyai nilai mendidik. Apabila tindakan siswa disetujui, maka mereka menganggap bahwa hal tersebut baik. Sebaliknya, apabila siswa melakukan tindakan yang tidak sesuai dan tidak disetujui, maka mereka menganggap hal itu buruk atau kurang baik. Kedua, sebagai motivasi untuk mengurangi perilaku yang telah disetujui masyarakat secara sosial, anak diberi kebebasan untuk mengulangi perilaku yang disetujui masyarakat. Yang ketiga, yaitu berfungsi untuk memperkuat perilaku yang telah disetujui secara sosial dan bukan untuk melemahkan keinginan untuk mengulangi perilaku tersebut. Hukuman mempunyai 3 fungsi dalam perkembangan moral siswa, yaitu yang pertama, menghalangi siswa. Fungsi ini menghalangi siswa untuk melakukan tindakan yang tidak disukai oleh masyarakat, sehingga anak akan mengurungkan niat untuk melakukan tindakan tersebut. Dan yang terakhir yaitu langkah-langkah model pembelajaran reward dan punishment. Yang pertama yaitu penyampaian kompetensi, guru menyampaikan KD atau kompetensi dasar. Yang kedua yaitu penyajian materi, yaitu guru menyampaikan materi-materi tentang pembelajaran kewarganegaraan atau PKN. Yang ketiga yaitu pemberian soal. Ini guru memberikan soal bagi siswa-siswa yang tidak aktif atau siswa yang membuat kegaduhan dalam kelas. Yang keempat yaitu refleksi berdasarkan alasan yang diberikan siswa. Angka ini menggunakan konsep atau materi sesuai kompetensi yang ingin dicapai. Dan yang terakhir yaitu penutup, yaitu guru mengajak merangkum pembelajaran atau materi yang telah dilakukan. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran reward dan punishment, yaitu kelebihan 1, memacu siswa untuk berkompetisi, memotivasi belajar siswa dapat untuk berkembang secara maksimal. Yang ketiga, ikatan emosional antara peserta didik dengan guru dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, atau kesenjangan pengetahuan dimiliki guru dan siswa dapat diperkecil karena adanya interaksi komunikasi aktif antara siswa dan guru. Yang keempat yaitu bersifat mudah dan menyenangkan baik bagi guru maupun bagi siswa. Yang kelima, bagi siswa yang malas belajar menjadi terpacu untuk ikut berkompetisi, setidaknya memotivasi belajar. Siswa yang pemalas dikurangi karena adanya unsur ancaman. Sedangkan kekurangan dari reward dan punishment, yang pertama yaitu membutuhkan biaya tambahan untuk memberikan hadiah tersebut. Yang kedua, terkadang dapat menjadi beban psikologis tersendiri bagi siswa. Yang ketiga, pada umumnya bersifat terfokus pada siswa yang aktif, cerdas, dan komunikatif dibandingkan dengan siswa-siswi biasanya. Bahkan kadangkala siswa yang rajin belajar tetapi kurang komunikatif seringkali juga terabaikan. Tinjauan hasil belajar. Pengertian hasil belajar menurut Mulyono Abdurrahman, hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. Dan belajar itu sendiri merupakan suatu proses atau suatu usaha untuk memperoleh suatu bentuk perubahan perilaku yang relatif menetap. Menurut anak dan hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah diterima pengalaman belajarnya. Menurut Howard Kingsley yang dikutip oleh Mana, hasil belajar siswa dibagi dalam 3 macam, yaitu yang pertama keterampilan, dan kebiasaan, pengetahuan dan pengertian. Yang ketiga yaitu sikap dan cita-cita.
Yang ketiga, yang selanjutnya yaitu indikator hasil belajar. Indikator hasil belajar merupakan alat pembantu yang dapat memberikan petunjuk ke arah minat belajar, sehingga hasil belajar mampu dikenali dengan adanya indikator. Ada beberapa indikator yang digunakan untuk hasil belajar, yaitu 1. Perasaan senang, 2. Perhatian dalam belajar, yang ketiga bahan pelajaran dan sikap guru yang menarik, yang keempat yaitu manfaat dan fungsi bagi pelajaran. Dan ciri-ciri belajar yaitu hasil belajar adalah mulai proses belajar mengajar yang optimal ditunjukkan dengan ciri-ciri sebagai berikut, yaitu kepuasan. Yang kedua, menambahkan keyakinan.